この仏頂面を怖がられて、うまく馴染めない。どうと言います。よろしくお願いします。私がこのクラスの担任の宮平です。アハレンさん、おはよう。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss nih. Tentunya di channel kesayangan kita semua, Boss Anime. Nah, pada kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang pasti kalian pada suka banget nih. Anime ini berjudul Aharen-san wa Hakarenai. Kira-kira seperti apa ya keseruan ceritanya? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku. Pada cerita awal, diperlihatkan kisah unik seorang pria bernama Rindo. Tampaknya Rindo sedang berusaha menjadi anak ekstrovert yang memiliki banyak teman. Dikarenakan pada masa SMP-nya Rindo kesepian, dia memutuskan untuk membalasnya di SMA dengan mencari rekan yang baik. Hanya saja semua orang tetap mengabaikan Rindo karena tatapannya yang dingin kelihatan begitu menyeramkan. Sehingga semasa SMP Rindo selalu dikesampingkan dan tidak pernah jadi sorotan. Oleh karena itu pada hari pertamanya masuk SMA, Rindo harus lebih aktif untuk berkenalan dengan semua orang. Di kesempatan itu wali kelas mereka datang ke kelas untuk memulai pelajaran. Lantas Bu Miyahira memperkenalkan dirinya agar para murid mengenalnya lebih dekat. Sebab selama 1 semester ibu akan menemani para murid sampai naik kelas. Kemudian Miyahira meminta satu persatu muridnya memperkenalkan dirinya. Segeralah Rindo melancarkan aksinya agar teman-teman menotis dirinya. 私がこのクラスの担任の宮平です。どうと言います。よろしくお願いします。 Namun ternyata untuk mengeluarkan suara saja Rindo sudah sangat bersyukur, sehingga perkenalan Rindo berlalu tidak diperhatikan oleh orang lain. Lantas Rindo ingin mendekati rekan yang duduk di sampingnya. Oleh karena itu Rindo mencoba untuk mencari kesempatan mengetahui nama temannya itu. Hanya saja Rindo malah melewatkan saat wanita di sampingnya menginfokan namanya. Sehingga Rindo agak frustasi dan dia mulai mencari tahu tentangnya. Sontak saja Rindo terkejut, dirinya berhasil mendapatkan nama teman di sebelahnya. Segeralah Rindo mengajak Aharen berbincang agar mereka menjadi akrab. Hanya saja Rindo malah dikacangin sebab Aharen memiliki keterbatasan untuk mengukur jarak, sehingga dia tidak dapat memperkirakan kedekatan dengan lawan bicaranya. Oleh karena itu, Rindo hanya bisa pasrah menunggu keajaiban Aharen mau berbicara. Padahal Aharen ingin menjawab, tapi suaranya tidak mungkin menjangkau telinga Rindo. Apalagi Aharen memiliki tubuh yang sangat teramat kecil untuk ukuran anak SMA, sehingga Rindo akan mencobanya kembali di esok hari. Akan tetapi saat Rindo pamit pulang seakan Aharen menyahut, namun dia tidak mendengar dengan jelas sehingga Rindo menyimpulkan cuma salah lihat. Keesokan harinya, usaha Rindo tidak berhenti sampai di sana. Dia memutuskan untuk mencoba di lain hari. Hari berikutnya Rindo mengajak Aharen berinteraksi lagi. Di kesempatan itu Rindo mengembalikan penghapus Aharen yang terjatuh. Oleh karena itu Rindo dibuat terkejut oleh tingkah dari Aharen. Karena secara tiba-tiba Aharen mendekati Rindo untuk berbincang. Namun sayangnya Rindo sama sekali belum dapat mendengar suara Aharen, sehingga mereka mencoba untuk lebih dekat lagi. Tampaknya hari ini Rindo diajak makan bareng oleh Aharen. Lagi dan lagi Rindo dibuat terkejut dengan Aharen, sebab Aharen menyuapinya bekal buatannya. Kemudian sepulang sekolah, Aharen meminta Rindo menemaninya menghabiskan waktu bersama, sehingga mereka pun bepergian dan bersenang-senang bersama. Bahkan Rindo juga menemani Aharen karaoke meskipun suaranya tidak ketangkep mic. Keesokan harinya, Rindo terkejut karena Aharen berbeda dari semalam dan kelihatan diam seperti dulu. Oleh karena itu Rindo auto cemas kepadanya, sehingga Rindo memaksa untuk mendekat kepada Aharen. Apalagi Aharen tidak membawa buku sehingga Rindo duduk di sebelahnya. Namun kali ini mereka kelihatan sangat dekat. Sepulang sekolah, Rindo mulai mencari tahu bagaimana caranya agar dia bisa berkomunikasi dengan Aharen. Sebab hanya dengan jarak yang dekat mereka bisa berbincang. Di kesempatan itu Rindo mengajak adiknya membantu dirinya latihan. Oleh karena itu Rindo memutuskan untuk melancarkan aksinya di esok hari. Namun ternyata Rindo tidak menemukan jawaban. Kemudian Rindo memberikan kertas untuk Aharen menulis perkataannya agar dia bisa membacanya. Namun ternyata setiap menit Aharen mengirim dan membuat Rindo menjadi kesal.
Setelahnya Rindo kira itu adalah metode penghantar tulang, sehingga setiap ketemu Rindo, si Aharen langsung menjedotkan tulang kepalanya kepada Rindo. Hanya saja metode tersebut gagal, mereka pun memikirkan kembali untuk bisa berkomunikasi. Sepulang sekolah, Rindo dan juga Aharen berjalan-jalan, kemudian mereka melihat mesin capit, sehingga Rindo mengambil boneka untuk Aharen. Namun sejak tadi tidak satu pun berhasil diangkut oleh Rindo, sehingga Aharen pun turun tangan dan dia melancarkan aksinya hingga mendapatkan banyak boneka. Dia memberikan Rindo semuanya dan membuat Rindo menjadi heran. Alhasil Rindo pun menyerahkan satu boneka untuk Aharen. Keesokan harinya Aharen kelihatan lelah karena bangun pagi, sehingga Rindo agak cemas, namun Aharen tetap memilih tidur. Ketika belajar, Aharen membuka matanya dengan jelas, namun ternyata raganya telah tidur. Sewaktu bel, Aharen segera tidur di kelas. Ketika Rindo ingin beli roti, Aharen menghentikan. Sebab Aharen membuatkan Rindo bekal, makanya dia bangun terlalu awal. Segeralah Rindo menyantap makanan lezat buatan Aharen. Namun Aharen tidak lupa mengucapkan permintaan maaf karena merepotkan Rindo lagi. Sehingga setelah ini Aharen terus-menerus menempeli Rindo. Hal tersebut membuat Rindo heran, tapi dia senang karena wanita imut itu terus menempelinya. Selanjutnya Shin pun berada di kelas. Kelihatannya Rindo lagi ngelamun mengingat tentang hubungan pertemanannya dengan Aharen. Oleh sebab itu Rindo merasa mereka sudah semakin dekat dan sulit untuk dipisahkan. Tiba-tiba Aharen datang mengejutkan Rindo. Sontak saja Rindo kaget melihat tampilan Aharen yang menyeramkan seperti korban bully. Padahal di pagi hari seharusnya Aharen kelihatan bersemangat. Oleh karena itu, Rindo pun mempertanyakan kepada Aharen mengapa dirinya sangat kacau. Lantas Aharen mencoba menjelaskan kalau matanya sakit dan tidak bisa melihat sebelah. Alhasil Aharen memutuskan untuk meneteskan obat mata. Namun sayangnya, dia tidak dapat melakukannya sendirian. Kemudian Rindo bersiap untuk membantu Aharen meneteskan obat ke matanya. Saat prosesi peletakan obat, Aharen malah mengelak karena takut menerima reaksi perih pada matanya. Tanpa berlama-lama, Rindo pun menggunakan metode barbar untuk menghentikan gerakan Aharen. Di kesempatan itu Aharen memutuskan untuk diam agar obat mata segera diletakkan. Dengan teknik jitu itu Rindo berhasil menjinakkan kenakalan Aharen yang terus menghindari obat. Setelahnya mereka melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Akan tetapi sejak tadi Rindo merasa dirinya diikuti oleh orang lain. Ketika jam istirahat, Aharen membalas perbuatan baik Rindo, sehingga dia meneteskan juga obat mata untuk Rindo. Kocaknya, obat mata malah menetes ke seluruh wajah Rindo, sebab Aharen tidak pandai meneteskan obat mata. Tidak lama, muncul penyusup yang membuat Rindo menjadi kepo, sehingga mereka segera kembali ke kelas, melanjutkan pembelajaran. Saat jam pelajaran, Aharen malah tidur sehingga dia dibawa oleh Rindo ke kelas selanjutnya. Kemudian Rindo semakin waspada dengan sekitarnya, karena dia takut ada sosok pendendam yang ingin membalasnya. Padahal sejak tadi si penguntit hanya cemburu melihat kedekatan Aharen dengan Rindo. Karena Nina merupakan sahabat Aharen, dia pun kesal Aharen direbut oleh Rindo. Alhasil Nina pun membongkar kedoknya dan memarahi Rindo. Lantas Aharen mencoba untuk menenangkan sang besti. Tanpa berlama-lama, mereka memutuskan untuk berkumpul agar kesalahpahaman terselesaikan. Kemudian Nina menangis kesal dan menuduh Rindo pria jahat. Akan tetapi Aharen segera menjelaskan kalau Rindo sangat baik. Namun Nina sudah menangis duluan karena wajah seramnya Rindo membuat dirinya menjadi takut. Oleh sebab itu Rindo pun auto bersedih karena dipandang seram. Setelah kejadian itu Nina terus-menerus mengawasi Rindo setiap harinya. Sebab Nina pasti akan menindaklanjuti Rindo ketika Rindo ketahuan berlaku kejam kepada Aharen. Keesokan harinya Rindo tidak masuk ke sekolah membuat Aharen kesepian. Ketika pulang sekolah hujan deras turun membuat Aharen bingung karena dia lupa membawa payung. Namun sejak tadi Nina ingin memberikan payung kepadanya. Hanya saja Nina tidak sanggup memberikan payung tersebut karena gugup. Sehingga Nina pun melakukan segala macam cara namun tetap gagal. Tanpa terasa hari mulai sore, mereka memilih pulang bareng. Aharen telah mendapatkan payung dari Nina. Kemudian mereka berangkat pulang berdua. Namun tetap saja kehujanan karena perbedaan tinggi mereka yang jauh. Aharen tidak dapat payung. Awalnya Nina menyerahkan kepada Aharen, tapi Aharen menyerahkan kembali payung itu, sehingga mereka memutuskan untuk berteduh karena Aharen sudah bersin-bersin.
Setelah hujan reda, keduanya baru melanjutkan perjalanan pulang. Keesokan harinya Rindo telah kembali ke sekolah membuat Aharen menjadi senang. Lantas Aharen memutuskan bermain permainan dengan Rindo. Namun karena Aharen begitu pandai, dia tidak ingin membuat Rindo menjadi sedih, sehingga Aharen mengalah dan menahan diri serta kemampuannya. Dikarenakan menyadari aksi Aharen, Rindo pun berkomentar dia meminta Aharen kembali ke semula. Kemudian Aharen mulai dalam mode serius membuat Rindo menjadi takut. Tampaknya keduanya sudah seri, tapi jam pulang telah tiba mengharuskan mereka menyudahi permainan. Selanjutnya Shin berada di ruang tepatnya di kelas Rindo dan juga Aharen. Tampaknya Rindo merasakan perbedaan pada rambutnya, karena kali ini sudah terlalu panjang, Rindo pun mulai merasa risih. Hal tersebut membuat Rindo ingin memotong rambutnya ke tukang pangkas. Sontak saja Rindo terkejut melihat kemunculan Aharen dengan tampilan anehnya, sebab Aharen menggunakan style rambut kacau yang membuat sekeliling menjadi risih. Seperti biasa Aharen duduk di kursinya memulai mata pelajaran. Akan tetapi Rindo tidak fokus belajar dan dia memikirkan tentang rambut Aharen yang absurd. Sehingga Rindo bergumam apakah Aharen semalam habis latihan musik rock dan melakukan kegiatan aneh lainnya yang menyebabkan rambutnya menjadi jigrak. Setelah usai kelas, Aharen mendekati Rindo dan menceritakan tentang penyebab rambutnya. Oleh karena itu Rindo auto mengerti, namun Rindo merasakan gerak-gerik sosok penguntit berada di dekat mereka. Hal itu membuat Rindo kaget karena Nina bersembunyi di lemari, sehingga Nina pun keluar dan dia hanya ingin mengamati Rindo dan juga Aharen. Kemudian Nina terlibat dalam permasalahan rambut Aharen. Dia turut membantu Aharen memangkas rambutnya agar kembali ke semula. Alhasil mereka pun pergi ke ruangan gabungan agar Rindo bisa ikut masuk. Segeralah Nina beraksi melancarkan aksinya memotong rambut Aharen. Tampak Nina yang sudah terbiasa dan mampu memangkas rambut Aharen. Awalnya Rindo mencurigai Nina karena gerak-geriknya yang seram. Apalagi Nina pasti mengalami kekesalan kepada Rindo, sehingga dia balas dendam ingin membuat rambut Aharen hancur agar Rindo menjadi ilfil. Setelah Rindo risih, kemungkinan besar dia akan meninggalkan Aharen. Namun itu semua hanyalah pemikiran negatif dari Rindo. Padahal Nina sangat cakap dalam memotong rambut. Oleh sebab itu rambut Aharen juga lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut membuat Rindo bangga kepada Nina. Lantas Nina melanjutkan acara potong rambut dan dia memilih memangkas Rindo. Sebab Rindo juga merasakan kerisihan pada rambutnya. Tanpa berlama-lama, Rindo pun segera memikirkan tentang keburukan Nina. Makanya Rindo berpikir negatif kembali kalau Nina pasti asal-asalan kepadanya. Namun ternyata tidak, justru Nina sangat baik kepadanya. Hal tersebut membuat Rindo kagum kepada Nina. Setelahnya, mereka pun melanjutkan aktivitas lainnya. Tampaknya saat di kelas Aharen merasa kesulitan melihat papan tulis. Lalu Rindo memutuskan untuk membantu Aharen melihat dengan jelas. Namun segala hal yang dia lakukan Rindo tetap gagal. Hanya saja, Aharen malah berakhir meminjam buku catatan Rindo. Dikarenakan mereka akan pindah lokasi, Rindo pun auto bersedih. Sebab kedepannya teman sebangkunya bukan Aharen lagi. Lantas Rindo memutuskan untuk membuat Aharen senang. Kemudian kelas olahraga segera dimulai. Aharen dan juga Rindo bergegas pemanasan. Setelah stretching, mereka pun melanjutkan ke permainan. Tampaknya kali ini Rindo terus berusaha membuat Aharen menjadi senang. Ketika usai latihan, mereka memutuskan untuk kembali ke kelas. Kemudian Aharen dan juga Rindo sekelompok lagi pada kelas memasak. Dikarenakan dagingnya tidak ada, mereka gagal membuat bakso. Sehingga Rindo pun memasak seadanya karena rasanya agak unik, makanannya banyak tersisa. Tanpa berpikir panjang, Aharen segera menghabiskan makanan itu. Lantas Aharen meminta bantuan Rindo untuk membuat video senam. Sehingga Rindo pun turut bahagia karena Aharen ingin berkembang membuat video YouTube. Oleh sebab itu Rindo sangat antusias membantu Aharen. Namun ternyata pada esok harinya Bu Guru meminta para murid memperlihatkan senam unik mereka. Dan ternyata Aharen belajar senam hanya untuk penampilan ujian penjaskes. Hal itu membuat Rindo auto murung karena mereka gagal menjadi konten kreator. Namun Rindo tetap mengunggah video mereka ke akun YouTube. Hanya saja cuma 2 penonton yang melihat sehingga Rindo pun sangat galau. Selanjutnya Shin pun berada di ruangan kelas yang kelihatan riuh sebab Bu Guru Tobaru tidak kunjung datang memasuki pelajaran. Selang beberapa waktu Tobaru muncul dan segera memulai proses pembelajaran. Tanpa berlama-lama Tobaru auto membacakan prosa pada buku bacaan untuk membahas suatu materi.
Akan tetapi Tobaru Auto terkejut menyaksikan kemesraan yang dilakukan oleh Rindo dan juga Aharen. Kemudian Tobaru Auto shock melihat ketulusan dari mulutnya, sebab Rindo begitu mengusahakan agar Aharen dapat melihat buku bacaan. Namun tidak sampai di situ saja, justru Aharen berubah tempat duduk di depan Rindo. Hal tersebut membuat Rindo dan juga Aharen semakin fokus belajar. Sementara Bu Guru malah terkaget-kaget dan dia mengalami kegelisahan setelah menyaksikan kedua insan. Alhasil Bu Guru mulai membayangkan kisah romantis pada zaman kerajaan dulu. Hal itu membuat Bu Guru semakin tersuges, sehingga dia terus-menerus memikirkan kemesraan dua muridnya yang kelihatan menggemaskan. Tanpa berlama-lama Bu Guru pun malah pingsan. Dia merasa lemah melihat mereka berpacaran. Alhasil para murid lain auto shock dengan kejadian yang menimpa Bu Guru. Setelah usai kelas, keduanya memutuskan untuk beristirahat dengan tenang di atap sekolah. Kemudian mereka berdua mulai berbicara sambil minum air. Akan tetapi Rindo agak resah melihat ekspresi wajahnya Aharen, sebab Aharen sudah harus belajar menggunakan ekspresi yang tepat dan tidak terlalu datar, sehingga Rindo memutuskan untuk mengajari Aharen berekspresi. Alhasil wajah Aharen diobrak-abrik oleh Rindo agar menghasilkan mimik wajah yang bagus. Namun ternyata Aharen cuma bisa bersikap datar dan membuat Rindo menjadi kesal. Oleh karena itu Aharen segera mencoba hal yang diinginkan oleh Rindo. Hanya saja wajahnya malah tetap sama dan membuat Rindo menjadi kesal. Kemudian mereka berfoto mengecek perbedaannya. Namun lagi dan lagi Rindo dibuat kecewa karena Aharen tidak bisa berbeda ekspresi selain diam. Setelahnya Rindo pun mengajak Aharen ke bioskop untuk menonton film sedih demi mengecek psikolog dari Aharen. Setibanya di bioskop mereka berdua malah menangis histeris menyaksikan kesedihan film. Bahkan staf bioskop sampai datang meminta mereka keluar karena film telah usai. Ketika perasaan sudah membaik, Aharen dan juga Rindo memilih pulang. Keesokan harinya, mereka menemukan cara komunikasi unik yaitu lewat rapper. Hal tersebut membuat Rindo dan juga Aharen merasa tertantang. Kemudian mereka memilih menggunakan gaya rapper untuk menyampaikan pendapat yang dipendam. Segeralah keduanya menggunakan mic untuk bernyanyi dan rap di jalanan. Dikarenakan Rindo agak kaku, segeralah dirinya memutuskan untuk berlatih. Setelah puas nge-rap, Rindo dan juga Aharen bergegas untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Rindo melatih kemampuan nge-rapnya di hadapan adiknya. Hanya saja sang adik malah marah karena baginya Rindo seperti orang gila. Keesokan harinya Rindo berangkat ke sekolah. Dia melihat adiknya telah siap sama sepertinya. Lantas sang adik merasa tidak enak hati karena kejadian semalam. Maka dari itu dia pun segera nge-rap di hadapan kakaknya untuk menebus kesalahannya. Bahkan sang adik juga memberikan permainan hand spinner kepada kakaknya sebagai bentuk ungkapan rasa bersalah. Oleh karena itu Rindo agak heran, namun dia membawa barang tersebut ke sekolah. Ketika sampai, Rindo pun segera duduk di kursinya sambil main spinner. Tidak lama muncullah Aharen dan merasa kepo kepada spinner tersebut, sehingga dia mulai mengecek dan juga melakukan permainan spinner. Tanpa berlama-lama pelajaran segera dimulai. Lantas Bu Guru auto shock, dia melihat hubungan lucu kedua insan. Meskipun duduknya jauh, mereka tetap berbincang sehingga terlihat begitu akrab. Kemudian Rindo penasaran melihat spinner yang dimainkan oleh Aharen, sebab hari demi hari Aharen semakin pandai memainkannya. Oleh sebab itu Rindo pun kepo dan terus mengamati teknik permainan dari Aharen. Sementara itu Ibu Guru Saku paham, dia mengira Rindo dan juga Aharen berdekatan lagi. Setelahnya, mereka pun melanjutkan aktivitas kembali. Segeralah kedua insan makan bareng di atap seperti biasanya. Setelah usai makan, keduanya segera nge-rap lagi. Tampaknya keduanya terlalu asyik nge-rap hingga Pak Guru kemudian datang. Di kesempatan itu Pak Guru beraksi dan dia segera mengambil mic mereka. Oleh karena itu keduanya berhenti nge-rap akibat alatnya disita. Ketika pulang sekolah mereka pun bergegas pulang bareng. Rindo dan juga Aharen mencoba nge-rap, tapi ternyata hilangnya mic berpengaruh. Sebab tanpa mic mereka tidak bisa nge-rap dengan asyik. Di perjalanan mereka malah bertemu dengan para bocah yang membanggakan Aharen. Sebab Aharen adalah raja main spinner, dia sangat dibanggakan oleh para bocah. Akan tetapi Rindo malah diejek oleh gerombolan bocah karena dikira bawahan Aharen. Sehingga para bocah meminta Aharen mengajari mereka. Namun tiba-tiba Futaba muncul, dia merupakan teman masa kecilnya Ro. Di kesempatan itu Ro mengusir Futaba.
karena Futaba merasa Aharen telah mengambil roh darinya. Sehingga Futaba mengajak Aharen berduel main permainan, akan tetapi Rindo akan mewakilinya. Di kesempatan itu mereka akan segera bermain. Namun Rindo dan juga Aharen tidak tega, sehingga mereka membiarkan Futaba untuk menang. Oleh karena itu Futaba senang karena dia dapat mengusir Aharen. Namun ternyata Rindo marah, dia pun sadar kalau Aharen dan juga Rindo pura-pura kalah. Sehingga Futaba auto shock dihina oleh Ro dan juga segera kabur. Tanpa berlama-lama, Aharen meminta Ro mengejar Futaba, sehingga dia pun segera pergi untuk meminta permohonan maaf. Sementara itu Rindo dan juga Aharen memilih untuk pulang. Akan tetapi tampaknya Aharen kewalahan karena kejadian melelahkan hari ini, sehingga Aharen terkapar membuat Rindo geleng-geleng kepala. Selanjutnya scene pun diperlihatkan kedua insan yang tengah tiba di atap sekolah untuk makan siang. Kemudian mereka memutuskan bersantai terlebih dahulu, namun Aharen kelihatan sibuk sendiri membuat Rindo menjadi kepo. Alhasil Rindo mempertanyakan kepada Aharen tentang hal yang dilakukan olehnya, sehingga Aharen menjawab dia sedang memainkan game Pokemon. Tanpa berlama-lama Rindo memutuskan untuk ikut bermain, karena Aharen mengajaknya dan kelihatan sangat ingin berduel. Segeralah Rindo dan juga Aharen bergegas untuk memulai permainan. Tanpa berlama-lama mereka mempersiapkan monster gacoan masing-masing. Lantas Aharen memutuskan untuk menahan serangan yang dilontarkan Rindo. Awalnya Rindo tidak ingin mengeluarkan kemampuan sepenuhnya untuk Aharen, sebab Rindo merasa kasihan kalau Aharen harus menerima kekalahan. Hanya saja sewaktu Rindo menyerang Aharen, dia malah mampu bertahan. Hal tersebut membuat Rindo menjadi shock berat karena ternyata kehebatan Aharen sungguh memukau. Meski agak loyo, tapi Aharen mampu menahan serangan brutal dari Rindo. Tidak hanya itu saja, justru Aharen mendapatkan keberuntungan lainnya, sehingga Rindo tidak bisa meremehkan kemampuan dari Aharen. Lantas Aharen meminta Rindo bermain kembali. Akan tetapi, Rindo malah menolak karena sudah merasa bosan. Setelah usai bermain, mereka pun kembali ke kelas. Tanpa berlama-lama, duo sejoli memutuskan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, Rindo malah ingin pipis sehingga dia izin ke toilet sebentar. Kemudian Aharen malah melirik mesin capit di toko. Ketika masuk dia melihat kehadiran Futaba. Tampak Futaba mengabaikan Aharen. Karena Futaba tidak peduli, Aharen hanya diam saja. Akan tetapi Aharen sedih melihat Futaba gagal terus mengambil boneka dinosaurus. Sebab Futaba ingin memberikan hadiah kepada Ro. Sehingga Futaba berusaha keras sampai menghabiskan uangnya. Ketika Futaba lengah, Aharen langsung mengambil alih mesin capit. Sontak saja Futaba kaget Aharen begitu banyak mendapatkan boneka. Kemudian dia memberikan kepada Futaba agar Futaba tidak sedih. Akan tetapi Futaba menolak dan dia ingin mengambil sendiri untuk diberikan kepada Ro. Maka Aharen membiarkan Futaba mengambil alih mesin capit. Dikarenakan Futaba kesulitan, Aharen pun ikut membantu. Setelah selesai, Futaba bergegas pergi. Tidak lama Rindo muncul. Dia mengajak Aharen untuk pulang. Namun Rindo malah mendapatkan banyak boneka lagi dari Aharen. Dia pun terpaksa menerima pemberian dari Aharen itu. Keesokan harinya, Rindo dan kawan-kawan mendapatkan kabar tentang ujian. Sehingga Rindo agak cemas karena dia harus belajar dengan giat demi mendapatkan nilai yang baik. Setelah kelas mereka habis, giliran Rindo untuk piket. Alhasil mereka memutuskan untuk piket bareng agar pekerjaan selesai secepatnya. Namun Rindo pun shock melihat Aharen yang hampir ketimpa lemari. Langsung saja Rindo menyelamatkan Aharen dari mara bahaya. Tidak lama pekerjaan telah usai, makanya Rindo dan juga Aharen mulai belajar untuk ujian di kelas. Akan tetapi, Aharen hanya membantu mengajari Rindo yang agak kurang dalam pelajaran. Selang beberapa waktu Rindo pun semakin paham dengan materinya sehingga dia mengucapkan terima kasih kepada Aharen karena sudah membantunya. Kemudian Aharen memeluk Rindo, dia senang akhirnya bisa membantu Rindo. Selanjutnya scene pun diperlihatkan Rindo dan kawan-kawan yang tengah bersiap untuk kelas berenang. Tidak lama muncul Aharen dengan segala peralatan berenangnya. Lantas Rindo menyadari kalau Aharen tidak pandai berenang. Oleh sebab itu, Rindo pun merasa yakin perlengkapan tersebut digunakan agar Aharen belajar renang. Kemudian Rindo dan juga para rekan lainnya memulai acara berenang dengan antusias. Di kesempatan itu Rindo dan juga Aharen meluncur ke kolam renang. Namun Aharen tidak bisa berenang sehingga Rindo merasa sedih dan ingin membantu Aharen untuk belajar.
Kemudian Rindo menawarkan diri untuk mengajarinya renang, sehingga Aharen auto senang dan segera meminta Rindo untuk melatihnya. Namun ternyata setelah Rindo menyelam dia juga tidak pandai berenang. Hal tersebut membuat Rindo malu karena bertindak sok hebat, padahal dirinya sendiri juga tidak bisa melakukannya. Kemudian mereka berdua auto galau karena sama-sama lemah dalam olahraga renang. Ketika Nina muncul, mereka pun beraksi meminta Nina mengajarinya renang. Nina pun segera membantu keduanya untuk memberikan materi renang. Meski tidak mendapatkan contoh langsung, keduanya paham karena pengajaran dari Nina sangat efisien. Oleh karena itu, keduanya mempercepat latihannya hingga pandai berenang. Ketika usai kelas renang, mereka pun bermain tenis meja. Tampaknya kedua insan begitu produktif untuk belajar dan juga mengeksplorasi diri, sehingga mereka yakin keduanya mampu menggapai olahraga dunia luar. Sehingga pada esok harinya, Rindo dan juga Aharen bertanding dengan rekan kelas. Namun ternyata mereka berdua malah kalah dengan mudah. Ketika pulang sekolah, keduanya melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Tampaknya mereka mencoba untuk latihan basket karena besok akan ada kelas olahraga. Awalnya Rindo mengira kalau Aharen lemah dalam olahraga basket. Namun ternyata Rindo terus dikalahkan oleh Aharen. Sehingga pada hari esoknya, keduanya yakin mampu mengalahkan tim lawan. Namun ternyata lagi-lagi mereka hanya mimpi menjadi unggul. Padahal mereka gagal melampaui teman lainnya. Tidak lama waktu pulang telah tiba, Rindo dan juga Aharen melanjutkan perjalanan pulang. Lantas Aharen izin ke toilet, sehingga Rindo pun menunggunya. Namun Rindo auto kaget melihat Aharen di depan mesin capit. Karena Aharen ingin segeralah Rindo mengambilnya. Hal tersebut membuat Rindo heran, padahal biasanya Aharen jago main. Kemudian Rindo dan juga Aharen pun lanjut jalan. Namun Rindo curiga dengan kepribadian dari Aharen, sehingga dia menginterogasi Aharen apakah dia memang Aharen yang asli. Tidak lama, Aharen asli muncul menampakkan diri, sehingga Rindo pun kaget ada dua Aharen di hadapannya. Ternyata Aharen yang main mesin capit tadi adalah Ren, adiknya Aharen. Kemudian yang pergi ke toilet adalah Aharen yang asli. Dikarenakan sering menggunakan baju kakaknya, Ren menjadi sama persis seperti kakaknya. Setelah itu Aharen pulang bareng Rindo, sedangkan Ren pisah jalan. Lantas Rindo pun mengatakan dia merasakan kedinginan, sehingga Aharen memeluk Rindo untuk menghangatkan dirinya. Sementara Ren sejak tadi mengintip kemesraan dari dua sejoli. Tidak lama mereka telah sampai di rumah masing-masing. Segeralah Aharen masuk ke rumah melakukan aktivitasnya. Kemudian Ren sibuk memakai baju sang kakak di lemari untuk mengetes. Namun Aharen membiarkannya karena rasa sayangnya kepada sang adik. Di kesempatan itu dua saudara segera berpelukan karena bersyukur memiliki satu sama lain. Selanjutnya Shin pun berada di kelas yang hening karena jam istirahat. Dikarenakan semua orang telah pergi makan, kedua insan pun juga bergerak. Di kesempatan itu Rindo segera mengeluarkan bekalnya. Hanya saja Rindo heran melihat ekspresi aneh dari Aharen. Rindo sangat yakin Aharen tidak bawa bekal. Sontak saja Aharen terkejut karena ternyata dia memang meninggalkan bekalnya di rumah. Padahal Aharen sudah susah payah membuatkannya, tapi dia malah berakhir kelaparan. Maka dari itu Aharen bersiap pergi ke kantin untuk membeli makanan. Tanpa berlama-lama, Rindo pun ikutan pergi karena dia mustahil membiarkan Aharen sendirian. Segeralah dua sejoli datang ke kantin untuk membeli bekal. Pastinya saat jam istirahat kantin sangat ramai. Makanya para siswa datang berbondong-bondong untuk mengerumuni kantin. Begitu pula Aharen segera menerobos kerumunan. Akan tetapi Aharen malah kembali dengan lemas karena tidak mampu melewati banyak orang. Alhasil Rindo membantu Aharen untuk memikirkan strategi membeli bekal. Di kesempatan itu, Rindo pun turut serta turun tangan membantu Aharen. Namun tetap saja mereka tidak bisa melawan kerumunan murid, sehingga Rindo kecampak dan Aharen ketinggalan. Di kesempatan itu Aharen berhasil sampai ke baris depan kantin. Hanya saja bekal yang dijual telah habis, yang tersisa hanyalah roti. Mau tidak mau Aharen membeli roti melon dan kembali dalam keadaan galau. Segeralah mereka memutuskan melanjutkan perjalanan pulang. Tidak ingin sang pujaan hati bersedih, Rindo pun memutuskan untuk bertukar bekal dengannya. Sebab dia tidak tega melihat Aharen harus menyantap roti. Apalagi Aharen adalah wanita yang memiliki porsi makan besar. Pastinya jika menyantap roti saja, membuat Aharen akan lemas. Dengan sigap Aharen menerima bekal Rindo karena dia dipaksa. Kemudian Aharen dan juga Rindo melanjutkan perjalanan untuk makan.
Tidak terduga, mereka ketemu anjing Aharen yang sedang mengantarkan bekal. Sontak saja Rindo terkejut karena sosok anjing tersebut sangatlah pintar. Kemudian kedua insan menyegerakan makan bekal bersama-sama. Akan tetapi karena sudah terlanjur, mereka tetap menukar bekal. Rindo meminta bekal buatan Aharen. Namun Rindo kaget ternyata dia tidak sanggup menghabiskan porsi makan Aharen karena terlalu banyak. Keesokan harinya Aharen dan juga Rindo bermain kartu joker bersama para rekannya. Tanpa berlama-lama Aharen dan juga Rindo beraksi bermain. Dikarenakan Aharen hebat, Rindo harus mengalahkannya kali ini. Tampaknya teman-teman dapat lebih unggul sehingga Rindo pun tertantang. Hanya saja Rindo tetap kalah karena kemenangan diraih oleh Aharen. Kemudian mereka pun lanjut ke sesi pelajaran lainnya. Namun sayangnya Aharen tertidur dan membuat Rindo cemas. Rindo malah lebih khawatir melihat Aharen tidak kunjung bangun. Ternyata Aharen kesemutan dan tidak bisa bangkit. Padahal Rindo sudah mencemaskan Aharen yang kelihatan bosan belajar. Kemudian Aharen dan juga Rindo pergi ke kelas kimia. Dikarenakan kesemutan Aharen digendong oleh Rindo. Sebab lagi dan lagi Aharen tertidur dan kesemutan. Ketika pelajaran usai, mereka pun memutuskan untuk pulang. Lantas mereka memilih makan bekal di taman karena telah melewatkan jam makan siang. Tanpa berlama-lama kedua insan pun segera makan siang. Lalu Aharen juga mengaku dia membawa bekal untuk Rindo, sebab kemarin Aharen melihat Rindo tidak habis makan, sehingga dia kira Rindo tidak menyukai bekal buatannya. Alhasil Rindo pun menegaskan kepada dirinya untuk menambah porsi makan agar dia mampu menghabiskan makanan buatan Aharen. Kemudian Aharen diganggu oleh kedatangan Futaba, sebab Futaba terkejut melihat Aharen membawa bekal. Lantas Futaba mengira Aharen ingin menyaingi bekal buatan dirinya untuk diberikan kepada Ro. Sehingga Aharen pun ditantang untuk duel bekal. Langsung saja mereka merasakan bekal masing-masing. Kemudian Aharen dan juga Rindo dibuat syok karena telur buatan Futaba sangat ekstrim. Berbeda dengan Futaba, dia malah senang memakan bekal Aharen. Makanya Futaba mengaku kalah dan dia meminta Aharen mengajarinya membuat bekal. Segeralah mereka mengunjungi ruangan masak di sekolah. Ketika bekal sudah siap, Futaba pun bergegas pulang. Kemudian dia membawa bekalnya kemanapun hingga tidur malam. Sebab Futaba ingin memberikan bekal tersebut untuk Ro. Namun keesokan harinya Futaba kembali dan memarahi Aharen karena Ro tiba-tiba sakit. Akan tetapi usut punya usut, Futaba malah memberikan bekal yang dibuat kemarin untuk diberikan pada hari esoknya. Maka wajar saja Ro sakit karena bekal basi yang diberi oleh Futaba. Sontak saja Futaba kaget karena ternyata bekal kemarin sudah basi. Keesokan harinya, Rindo dan juga Aharen melanjutkan aktivitas di sekolah. Tampaknya mereka akan melukis dan membuat prakarya seni lainnya. Namun Aharen gagal dijadikan model membuat Rindo melanjutkan mahakarya lukisannya sendiri. Sedangkan Aharen lagi ngambek, dia ada di ruangan sembari berdiam diri. Segeralah Rindo memeriksa Aharen yang kelihatan diam. Hal tersebut membuat Rindo cemas karena Aharen tidak bernafas. Tidak lama Aharen yang asli muncul dan mengejutkan Rindo. Ternyata Aharen yang di ruangan adalah boneka buatan Aharen. Kemudian kedua insan bergegas pulang bareng karena hari semakin sore. Tampaknya Aharen berjalan santai menggandeng Rindo sambil membawa boneka. Selanjutnya Shin pun berada di wilayah sekolah yang ramai. Di kesempatan itu Bu Guru Miyahira menghampiri Bu Tobaru. Miyahira mengajak Tobaru makan barengan. Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi ke atap agar lebih nyaman. Tanpa berlama-lama mereka pun segera memulai acara makan. Akan tetapi atap adalah tempat yang selalu digunakan oleh Aharen dan juga Rindo. Sehingga mereka pun terkejut dengan kehadiran Bu Guru. Alhasil keduanya ikutan makan di atap bersama dengan para guru. Lantas Tobaru mulai mengingat kembali tentang hubungan manis antara Rindo dan juga Aharen, sehingga dia mempersiapkan dirinya agar tidak mimisan lagi, sebab tingkat kepekaan Tobaru sangatlah tinggi. Dia sensitif melihat hubungan romantis orang lain. Dikarenakan terlalu semangat dengan hubungan tersebut, Bu Tobaru jadi membayangkan. Dan akhirnya sindrom cinta terus merasuki hidup Tobaru, makanya Tobaru begitu peka terhadap perasaan orang lain. Hanya saja Tobaru malah berpikir hubungan Aharen dan juga Rindo begitu spesial, bahkan sekarang Bu Tobaru dikejutkan dengan kemunculan Nina. Alhasil Tobaru berasumsi kalau Nina ikutan dalam hubungan tersebut menjadi cinta segitiga. Memikirkan segala hal yang rumit membuat Tobaru muntah darah. Alhasil Miyahira membantunya memberikan plastik.
Tampaknya tidak ada satupun orang yang sadar dengan penyakit Tobaru yang disebabkan oleh cinta. Padahal orang-orang mengira Tobaru memiliki riwayat penyakit yang berbahaya. Faktanya Tobaru hanya termakan oleh pemikirannya sendiri. Setelah itu Aharen dan juga Rindo makan bareng dengan Nina karena menyaksikan keanehan hubungan mereka membuat Bu Tobaru hampir pingsan. Setelah usai makan, Rindo dan juga Aharen kembali ke kelasnya bersama Nina. Kemudian mereka melanjutkan aktivitas belajar kembali. Hanya saja Ishikawa dan juga Sato punya rencana untuk melihat kembang api. Sehingga sewaktu menunggu jam pelajaran dimulai, Rindo dan kawan-kawan pun berbincang. Di kesempatan itu Ishikawa mengajak duo sejoli ikut serta pada malam besok. Segeralah Aharen meminta izin agar Nina ikut serta. Hal tersebut membuat Nina senang karena diperbolehkan untuk ikut. Sementara di sisi lain, Tobaru harus menyiapkan dirinya agar lebih tahan banting melihat hubungan romantis muridnya. Oleh sebab itu, setiap malam Tobaru harus membayangkan tentang kedua insan, agar ketika di sekolah, Tobaru tidak stres melihat hubungan keduanya. Hanya saja Tobaru malah berlebihan sampai mimisan lagi. Tidak lama Miyahara muncul, dia salah paham mengira Tobaru memiliki riwayat penyakit berbahaya. Sementara Tobaru heran mengapa Miyahara datang ke rumahnya. Lantas Miyahara menjelaskan dia khawatir karena Tobaru tidak membalas chat. Makanya Miyahara sadar kalau Tobaru masih sakit. Alhasil dia datang berkunjung untuk merawat Tobaru. Setelah usai, Tobaru pun dihidangkan makanan oleh Miyahara. Keesokan harinya Tobaru dan juga kawan-kawan memutuskan pergi ke acara festival. Segeralah Aharen dan juga teman lainnya berkumpul untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Sementara itu Tobaru dan juga Miyahara ikutan datang ke acara festival. Kemudian Rindo dan juga Aharen sibuk bermain, namun mereka tidak mendapatkan barang yang diinginkan. Lantas mereka pun bad mood dan melanjutkan perjalanan. Tampaknya Aharen memberikan makanan untuk Nina dan juga Rindo, sehingga mereka memilih melakukan aktivitas lainnya seperti menelusuri festival. Tidak lama Bu Tobaru muncul dan dia pun shock melihat Aharen dan juga Rindo berduaan. Namun yang lebih mengejutkan lagi, di sana juga ada Nina, sehingga Tobaru menyimpulkan kalau ketiganya saling jatuh cinta. Lagi dan lagi Tobaru auto pingsan dan diselamatkan oleh Miyahara. Sementara para murid sibuk dengan urusan sendiri. Sontak saja Rindo terkejut karena dia malah bertemu dengan Futaba, sehingga Rindo pun membantu Futaba ke pusat informasi menghubungi orang tuanya. Akan tetapi Aharen dan juga yang lainnya malah berpencar. Ketika sampai orang tuanya segera ditelepon dan langsung datang menjemput Futaba. Namun Rindo harus segera menemukan Aharen yang terpisah dengannya. Kemudian Rindo pun terkejut karena Aharen datang ke pusat informasi langsung agar dijemput oleh Rindo. Dengan sigap, Rindo pun segera membawanya pergi karena telah menemukannya. Segeralah mereka melanjutkan perjalanan untuk melihat kembang api bersama para pengunjung lainnya. Bahkan Bu Guru Tobaru telah sadar dia juga ingin menyaksikannya. Selanjutnya Shin pun berada di ruangan kelas. Tampaknya Rindo sedang tidak enak badan sehingga dia berkeringat dan berwajah murung. Tidak lama muncul Aharen dan juga teman-teman lainnya. Mereka merasa iba melihat kondisi Rindo. Akan tetapi Rindo memutuskan untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya agar tidak merepotkan orang lain. Tidak lama Bu Guru Tobaru muncul, dia segera memulai pelajaran bahasa Jepang. Di kesempatan itu Bu Guru melancarkan aksinya memberikan materi. Akan tetapi Tobaru terganggu melihat Aharen membuka kancing bajunya. Sebab Aharen sekarang sangat kepanasan akibat demam. Oleh karena itu Bu Guru berpikir lain, dia mengira Rindo membuka kerah bajunya demi memperlihatkan kepada Aharen. Sehingga Aharen menjadi senang atas perhatian Rindo. Namun mustahil Rindo melakukan hal seperti itu untuk Aharen. Dikarenakan terlalu overthinking Tobaru sampai mimisan lagi. Setelahnya Rindo malah terjatuh di lantai. Di kesempatan itu para rekan Rindo auto panik dan mereka bersiap untuk menggendong Rindo ke UKS. Namun Rindo menolak, dia sepertinya akan pulang lebih awal. Alhasil Rindo bergegas kembali ke rumah untuk beristirahat. Apalagi Rindo besok juga harus masuk ke sekolah seperti biasa. Kemudian Rindo mempercepat langkahnya pulang. Setibanya di rumah, Rindo bertemu dengan sang adik. Lantas adiknya pun heran karena Rindo membuka bajunya di luar. Himari auto kaget dan buru-buru memberikan Rindo pakaian. Segeralah Rindo memutuskan untuk beristirahat agar dirinya cepat sembuh. Keesokan harinya Rindo terbangun dari tidurnya. Kemudian Rindo pun bergegas mempersiapkan dirinya pergi ke sekolah. Namun ternyata Rindo malah kaget karena Aharen jatuh sakit.
Tampaknya Aharen tidak datang ke sekolah karena demam. Kemudian Buto baru menitipkan kepada Rindo kertas ujian milik Aharen untuk dikembalikan. Setelah pulang sekolah, Rindo langsung berangkat ke rumah Aharen. Akan tetapi Rindo malah ketemu wanita yang mirip dengan Aharen. Ternyata wanita itu bernama Eru dan dia ingin membeli pisau untuk masak ikan. Eru menyadari kalau Rindo terus meliriknya, sehingga Eru memutuskan untuk melabrak Rindo. Lantas Eru menyadari kalau pria di hadapannya adalah Rindo, teman kakaknya. Dikarenakan Eru adiknya Aharen, si Rindo pun segera meminta bantuan menyerahkan titipan Bu Guru. Akan tetapi Eru gengsi berbincang dengan kakaknya, sehingga dia meminta Rindo mengantarkannya sendiri. Kemudian Eru juga menitipkan barang untuk dibawakan oleh Rindo kepada Aharen. Setelahnya, Eru dan juga Rindo pergi ke mesin capit untuk mendapatkan sebuah boneka, sebab Eru ingin memberikan kepada sang kakak boneka tersebut. Namun sayang sekali Eru sama sekali tidak pandai mengambil boneka di mesin capit, sehingga Rindo pun turun tangan untuk memberikannya. Ketika usai, Eru pun pulang duluan ke rumah, sementara itu Rindo ikutan berkunjung ke rumah Eru untuk mengantarkan barang. Namun Eru sampai duluan dan dia malu kalau kakaknya mengetahui Eru terlalu perhatian kepadanya. Tidak lama Rindo telah sampai, dia segera memberikan barang titipan Eru untuk diserahkan kepada Aharen. Lalu Aharen auto terharu melihat kebaikan sang adik, sehingga Aharen segera memeluk Eru dengan erat. Kemudian Rindo memutuskan membantu Eru memasak makanan untuk Aharen. Setelah usai masak, Rindo malah pamit pulang, sebab dia tidak ingin mengganggu acara makan keluarga. Keesokan harinya Rindo berjalan santai di hari libur. Tidak lama dia malah bertemu dengan Ren, sehingga adiknya Aharen meminta Rindo untuk menemaninya belanja. Bahkan Rindo juga ikut serta memilih bahan makanan yang akan dibelanjakan. Akan tetapi mereka kaget karena uang belanjaan hilang, sehingga Ren pun panik membuat Rindo iba. Makanya Rindo segera meminjamkan uang kepada Ren. Ketika Ren memeriksa dompet Rindo, ternyata Rindo juga kehilangan uang. Namun Rindo menjawab uangnya tidak hilang, tapi sepertinya sejak awal Rindo memang tidak punya uang. Alhasil, Ren dan juga Rindo tidak jadi belanja. Mereka memutuskan mencari uang yang hilang. Namun tiba-tiba anjing keluarga Ren muncul memberikan dompet Ren yang terjatuh. Lantas Rindo pun terkejut karena Aharen juga muncul. Sontak saja Aharen terkejut karena tiba-tiba Rindo mendekatinya. Di kesempatan itu Rindo meminta izin agar dia bisa memanggil Aharen dengan sebutan akrab. Namun Aharen pun syok dan merasa gugup dipanggil Rindo menggunakan nama depannya, sehingga Aharen dan juga adiknya pun speechless dan memperlihatkan wajah tercengangnya. Selanjutnya Shin pun berada di kelas tempat Rindo dan kawan-kawan berkumpul. Tampaknya Ishikawa hari ini punya ide lagi, sehingga Ishikawa mengajak Rindo dan kawan-kawan untuk pergi berkemah. Hal tersebut membuat Rindo malas dengan setiap ajakan dari Ishikawa. Namun kali ini berbeda. Setelah mendengar ajakan Aharen, dia pun auto bersemangat. Oleh karena itu Rindo terpaksa ikutan karena Aharen mustahil pergi tanpanya. Tidak lupa pula Aharen mengajak Nina ikutan pergi bersama mereka. Keesokan harinya jadwal berkemah telah tiba. Segeralah Rindo dan kawan-kawan memutuskan untuk bersiap. Kemudian Rindo dan juga para rekan lain telah berkumpul. Rindo begitu cemas karena Aharen tidak kunjung datang. Alhasil, Rindo pun segera memeriksa Aharen, namun ternyata Aharen datang membawa tas yang sangat besar. Oleh karena itu Aharen terjatuh akibat membawa ransel yang begitu besar. Hal tersebut membuat Nina sedih dan segera mengambil alih tas dari Aharen. Sebab Nina tidak ingin Aharen kewalahan membawa tas sebesar itu. Dikarenakan persiapan telah rampung, mereka pun berangkat. Tampaknya Bu Miyahara memutuskan untuk mengantar para bocah ke tempat perkemahan. Dikarenakan Miyahara memiliki urusan, dia hanya bisa mengantarkan mereka berkemah dan menjemputnya kembali. Kemudian mereka langsung bergegas menaiki mobil Bu Miyahara. Tidak lama mereka telah sampai di lokasi dan mempersiapkan segalanya. Sontak saja Rindo terkejut melihat Aharen begitu bersemangat mendirikan tenda, sehingga mereka memilih untuk mempersiapkan makan malam lebih awal. Tanpa berlama-lama, Rindo pun meminta Aharen mengeluarkan bahannya untuk dimasak. Sebab mereka telah mendapatkan tugas masing-masing untuk membawa barang. Akan tetapi Aharen meninggalkan rumah. Menyaksikan Aharen menangis, Rindo pun segera menenangkannya. Di kesempatan itu Rindo memutuskan untuk melancarkan aksinya membantu Aharen. Rindo bertanya kepada penjaga apakah mereka boleh mencari makanan di hutan. Setelah mendapatkan izin, Rindo dan kawan-kawan berpencar menjalankan tugas masing-masing.
Segeralah Rindo meminta Aharen memancing ikan di wilayah air pegunungan. Meski sulit, tapi sepertinya jika diusahakan ikan akan datang. Sementara Rindo akan menggunakan cara menombak ikan. Alhasil Rindo pun terkejut karena ternyata menangkap ikan dengan cara ditombak sulit juga. Tidak lama Nina muncul dan dia pun membantu Rindo. Apalagi keluarga Nina memang keturunan nelayan, sehingga dia mampu menyelesaikannya dengan mudah. Ketika ikan sudah tertangkap, Rindo pun mengecek kerjaan Aharen. Ternyata Aharen juga berhasil memancing ikan. Kemudian mereka bergegas berkumpul untuk menyerahkan bahan masakan. Lantas Rindo pun bertanya kepada Pak Penjaga mengenai makanan yang dicari mereka, sehingga Pak Penjaga memeriksa keamanan bahan masakan yang dikumpulkan oleh para bocah. Setelah sudah diidentifikasi, mereka pun memutuskan untuk memasak. Tanpa berlama-lama, Aharen menyiapkan masakannya dengan cepat. Ketika selesai masak, mereka pun berkumpul untuk makan. Malamnya para bocah ingin melakukan uji nyali, hanya saja Nina memutuskan untuk tidur duluan karena kewalahan. Sedangkan Ishikawa dan juga Sato iseng dan mereka meninggalkan Rindo dan juga Aharen untuk berduaan, sebab mereka menginginkan hubungan keduanya berjalan lancar. Di kesempatan itu Aharen beraksi, dia ingin mengutarakan perasaannya kepada Rindo, akan tetapi angin berhembus kencang sehingga Aharen gagal. Namun tiba-tiba anjing Aharen muncul memberikan bahan masakan yang ditinggal Aharen di rumah. Kemudian Ishikawa dan juga Sato ikut nimbrung, mereka mengajak Rindo beserta Aharen kembali. Segeralah mereka ke tenda untuk beristirahat. Hanya saja Rindo tidak bisa tidur sama seperti Aharen. Alhasil Aharen menceritakan kepada Nina tentang perasaannya kepada Rindo. Sehingga Aharen bergegas pergi untuk menyatakannya karena dukungan dari Nina. Padahal Nina begitu menyukai Aharen hingga dia cemburu. Namun demi kebahagiaan Aharen, dia pun membiarkannya. Kemudian Aharen dan juga Rindo berbincang sambil melihat pemandangan. Di kesempatan itu Aharen memutuskan untuk mencium Rindo. Sontak saja Rindo auto terkejut, sementara Aharen langsung kabur. Keesokan harinya mereka kembali pulang dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Esoknya Rindo menunggu Aharen datang ke sekolah. Tidak lama Aharen muncul dan dia kelihatan sangat gendut, sehingga Rindo berpikir Aharen melakukan latihan berat dan memilih menjadi atlet. Rindo mengira berat badannya meningkat drastis karena mengkonsumsi banyak makanan, namun ternyata Aharen menggunakan banyak baju untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Oleh karena itu Aharen memutuskan untuk meminta bantuan Rindo melepaskan satu persatu. Tidak lama kemudian Aharen kembali kurus karena bajunya telah lepas. Hal tersebut membuat Rindo sangat tenang, namun Aharen melakukan tingkah lagi sehingga Rindo keheranan. Kemudian mereka pun melakukan perbincangan lagi seperti biasanya. Tampaknya Ishikawa dan kawan-kawan terlihat senang melihat hubungan keduanya akur. Namun Ishikawa merasa heran, meskipun sudah ditinggal berduaan, mereka tetap bertingkah seperti teman yang saling mengasihi, bukan sebagai pasangan yang romantis. Selanjutnya Shin pun berada di kediaman rumah Rindo. Tampaknya Rindo sedang asyik beristirahat di ruangan tamu sambil baca majalah. Hanya saja Rindo malah diganggu oleh sang adik, sehingga Rindo melihat jendela seperti yang diminta oleh adiknya. Rindo pun melihat salju bersama sang adik dari jendela rumah. Keesokan harinya Rindo berangkat ke sekolah dalam keadaan kedinginan. Kemudian Rindo terkejut melihat boneka salju raksasa di jalanan. Ternyata itu adalah ulah Aharen yang menciptakan boneka salju. Kemudian Rindo diajak masuk Aharen ke tempat yang baru saja dibuatnya. Di kesempatan itu Rindo terpaksa menurut seperti keinginan Aharen. Segeralah Aharen memutuskan untuk menyiapkan makanan pesanan Rindo. Sebab Aharen sekedar membuat kafetaria untuk menghibur Rindo. Akan tetapi Rindo malah kaget karena Aharen beneran membawa set peralatan memasak. Kemudian Aharen juga ikut menemani Rindo untuk makan. Setelah makan mereka pun memutuskan untuk minum kopi bareng. Hanya saja mereka baru sadar kalau harus berangkat ke sekolah. Alhasil mereka pun bergerak cepat agar cepat sampai. Segeralah mereka masuk ke kelas untuk belajar. Selang beberapa waktu akhirnya jam pelajaran usai, sehingga Rindo dan juga Aharen memilih kembali ke kafe buatan mereka. Hanya saja salju yang dibuat telah hancur, makanya mereka memutuskan untuk membuat kembali hingga badan ikutan pegal. Keesokan harinya, Rindo dan juga Aharen ketemu di jalan sewaktu berangkat ke sekolah. Rindo pun heran melihat Aharen kelihatan kaku. Alhasil Rindo menyimpulkan kalau Aharen kelelahan karena membuat rumah salju kemarin. Kemudian Rindo mengajak Aharen pergi ke UKS untuk mengistirahatkan badan.
dan ternyata Aharen malah jadi pasiennya Rindo. Di kesempatan itu Rindo segera melancarkan aksinya sehingga tubuh Aharen kembali lentur seperti semula. Kemudian Rindo juga merasakan kaku membuat Aharen menjadi iba. Alhasil dia mengusuk punggung Rindo. Ketika Rindo tertidur, Aharen iseng mencium pipinya. Namun tiba-tiba saja Bu Guru datang ke UKS, makanya Aharen dan juga Rindo segera kembali ke kelas. Apalagi acara kusuk-mengusuk telah selesai. Setelah pulang sekolah, Rindo dan juga Aharen pergi bareng dengan Ishikawa beserta dengan Sato. Dikarenakan Aharen lapar, mereka pun singgah ke restoran sushi. Setelah kekenyangan, Aharen malah tertidur. Di kesempatan itu Rindo pergi ke toilet sehingga Ishikawa berbincang dengan Sato membicarakan hubungan Rindo dengan Aharen. Tidak lama Rindo pun muncul dan mereka memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya Rindo dan juga Aharen pergi ke mall. Lantas Rindo bergumam sambil menunggu Aharen. Kemungkinan Aharen akan ikut lomba spinner di mall. Namun Rindo masih belum mengetahui motif Aharen ke mall. Segeralah mereka memutuskan untuk bergerak ke mall. Namun kali ini penampilan Aharen membuat Rindo pangling. Ketika sampai, Aharen malah sibuk jajan dan juga makan. Sehingga Rindo menyimpulkan Aharen hanya iseng ke mall. Tidak lama mereka ketemu Futaba dan juga Ro. Mereka pun curiga kalau Aharen dan juga Rindo kencan. Namun Ro tidak terima, Rindo terus mendekati Aharen yang merupakan gurunya main spinner. Alhasil Ro mengajak Rindo ikut lomba di mall. Namun ternyata mereka kalah dan yang mengejutkan adalah Aharen malah menjadi juara pertama. Hal tersebut membuat dua pria terkejut. Ro pun auto kaget karena ternyata Futaba juga menang lomba. Alhasil Ro jadi ngefans dengan Futaba dan minta diajarin main spinner. Dikarenakan telah selesai, mereka pun memutuskan untuk pulang. Pada hari esoknya Rindo diberikan hidangan yang dibuat oleh Aharen. Makanya Rindo sangat bersemangat menyantap makanan yang dibuatkan oleh sang pujaan hati. Selanjutnya Rindo dan juga Aharen memutuskan untuk pulang karena jam pelajaran telah usai. Di kesempatan itu Aharen kelihatan waspada karena dia menyadari Nina sedang mengintip. Alhasil Rindo dan juga Aharen melanjutkan perjalanan untuk pulang. Hanya saja Rindo menyadari kalau Nina sedang menguntit. Sehingga Rindo pun membiarkan Nina dan juga Aharen berbincang terlebih dahulu. Ketika Rindo menghilang, mereka mulai mengobrol. Di kesempatan itu Nina mempertanyakan kepada Aharen mengenai hubungannya dengan Rindo. Akan tetapi Aharen malah menggelengkan kepalanya menandakan dirinya belum pacaran dengan Rindo. Tanpa berpikir panjang, Nina pun memilih kabur meninggalkan Aharen. Kemudian Nina menyalurkan emosinya melalui latihan bela diri. Setelah itu Nina menyiapkan surat tantangan kepada Rindo. Hanya saja Nina yakin Rindo tidak pandai bela diri. Keesokan harinya Rindo dihadang oleh Nina untuk mengajak berduel. Tanpa berlama-lama Rindo pun segera menerima tantangan dari Nina. Segeralah mereka melancarkan aksinya untuk bermain. Sedangkan Aharen sibuk mencari temannya karena mereka malah hilang. Tampaknya Nina merasa bangga karena hampir saja kemenangan ada di tangannya. Kemudian diperlihatkan kisah Aharen dan juga Nina semasa SD. Tampaknya Nina sangat kesepian, tapi setelah bertemu dengan Aharen kehidupannya berubah menjadi asyik. Oleh karena itu Nina sangat bahagia memiliki teman seperti Aharen. Makanya Nina sangat khawatir kalau Aharen salah memilih pasangan. Kembali ke masa sekarang, Rindo dan juga Nina melanjutkan permainan dengan sangat sengit. Dikarenakan Nina salah paham, Rindo pun menjelaskan tentang perasaannya terhadap Aharen. Kemudian Rindo mengutarakan kalau dia memang menyukai Aharen. Bahkan Rindo juga telah mengucapkannya kepada Aharen di acara kemah. Sontak saja Aharen terkejut mendengar Rindo begitu menyukainya. Kemudian Rindo ikutan kaget karena Aharen tiba-tiba muncul, sehingga Aharen menjawab kalau dia juga menyukai Rindo. Lantas Aharen menceritakan kepada Nina kejadian pada malam itu. Ketika mendengar ucapan Rindo, segeralah Aharen mendekati wajahnya. Namun melihat reaksi keterkejutan Rindo membuat Aharen panik. Aharen memutuskan pergi meninggalkan Rindo karena dia merasa malu. Lantas Nina pun menjadi sadar kalau Rindo dan juga Aharen memang saling mencintai, tapi belum mengerti cara menyampaikan perasaan. Kemudian Sato dan juga Ishikawa juga muncul, mereka ikutan bahagia setelah melihat hubungan keduanya berhasil. Sementara Nina malah menangis haru karena sahabatnya kelihatan bersemangat. Keesokan harinya, Rindo dan kawan-kawan diundang ke acara minum teh oleh Aharen. Namun tamu pertamanya adalah Rindo, sehingga Rindo pun kegeeran. Tidak lama satu persatu tamu muncul dan memeriahkan acara minum teh.
Tampaknya Rindo dan juga Aharen begitu bersemangat menjalani aktivitas mereka, dikarenakan kesalahpahaman di antara mereka telah usai. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!